Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital semester 5. Kita bertemu kembali pada kuliah kali ini pada mata kuliah analisis potensi pasar dengan topik pembahasan kali ini adalah riset pasar. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pengertian riset pasar. Riset pemasaran adalah kegiatan mencari, menganalisis, dan menyimpulkan data untuk membuat strategi pemasaran lebih valid dan sesuai tujuan perusahaan. Melalui riset ini, perusahaan akan dapat mengidentifikasi konsumen, kekuatan dan kelemahan produk, serta keunggulan kompetitor. Proses riset ini bisa dilakukan setiap minggu, bulan, atau tahun sesuai kebutuhan strategi. Bahkan beberapa perusahaan memiliki tim riset sendiri yang bekerja secara kontinu untuk mengumpulkan data pemasaran lebih besar. Hampir semua perusahaan di masa kini melakukan proses riset pemasaran. Oleh karena itu, segera terapkan ini di perusahaan kita agar strategi pemasaran semakin efektif dan efisien. Pembahasan berikutnya adalah tujuan riset pemasaran. Riset di bidang pemasaran adalah salah satu riset paling komprehensif bagi perusahaan karena tujuannya ada 3 sekaligus, yaitu internal, konsumen, dan kompetitor. Selengkapnya tentang ketiga tujuan riset tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan internal. Riset pemasaran dapat dilakukan dengan tujuan mengembangkan perusahaan. Saat ini, salah satu strategi pemasaran paling efektif adalah flywheel marketing, yaitu pemasaran yang melibatkan setiap lini divisi, ya, bukan hanya divisi pemasaran saja. Contoh riset pemasaran dengan tujuan internal misalnya riset pelayanan customer service. Tujuan yang kedua adalah tujuan konsumen. Tujuan riset ini selanjutnya adalah untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Di antara tujuan riset ini, tujuan konsumenlah yang ruang lingkupnya lebih luas dan besar karena berkaitan dengan peningkatan penjualan. Contoh riset dengan tujuan konsumen, misalnya riset perilaku konsumen, persepsi terhadap brand, preferensi produk, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tujuan pasar dan kompetitor. Tujuan riset pemasaran yang terakhir adalah untuk mengawasi pasar dan kompetitor. Dunia mengalami perubahan cepat dan tidak terduga, sehingga perusahaan perlu siap-siap jika harus evaluasi atau membuat produk baru.
Contoh riset dengan tujuan pasar dan kompetitor adalah riset dampak regulasi impor-ekspor, potensi niche baru, efisiensi channel distribusi, dan sebagainya. Berikutnya adalah fungsi riset pemasaran. Setelah membahas tujuan, kali ini kita akan membahas fungsi riset di bidang pemasaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi understanding. Fungsi riset pemasaran adalah memahami produk atau jasa seperti apa yang dibutuhkan konsumen. Tujuannya yakni untuk membantu perusahaan membuat produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, sehingga potensi penjualan akan semakin tinggi dan keuntungan cepat diraih. Fungsi yang kedua adalah fungsi evaluating. Evaluating berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh perusahaan. Dengan melakukan evaluasi, perusahaan akan mengetahui pola pemasaran terbaik untuk bisnisnya. Selain itu, riset ini juga berfungsi untuk evaluasi produk. Perusahaan dapat melakukan riset apakah produknya perlu perbaikan atau penambahan fitur, khususnya teknologi, karena teknologi sangat cepat berkembang dan berubah. Fungsi yang ketiga adalah fungsi predicting. Fungsi riset pemasaran selanjutnya adalah fungsi predicting, yaitu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Riset ini perlu dilakukan untuk memperkirakan tren pasar, perilaku konsumen, eksternalitas, peraturan pemerintah, sikap kompetitor, dan masih banyak lagi. Dibandingkan dengan fungsi riset sebelumnya, fungsi ini paling berdampak bagi kemajuan perusahaan. Setelah kita membahas fungsi-fungsi riset pemasaran, berikutnya kita membahas mengenai objek riset pemasaran. Objek riset selanjutnya adalah pihak yang berkaitan erat dengan produk dan mempengaruhi penjualan secara langsung, mulai dari konsumen sampai kompetitor. Penjelasannya sebagai berikut. Satu, persona konsumen. Objek riset pemasaran pertama adalah persona konsumen atau karakteristik dan pola pikir pengguna produk kita. Riset persona atau persona konsumen dapat membuat kita mengenali konsumen lebih jauh, mulai dari motif pembelian sampai latar belakang mereka membuat keputusan beli. Semakin kenal terhadap konsumen, semakin besar pula kesempatan kita membuat produk sesuai kebutuhan mereka. Objek yang kedua adalah efektivitas strategi pemasaran. Objek selanjutnya riset pemasaran adalah efektivitas strategi yang sebaiknya dilakukan tiap minggu dan bulan.
Saat ini dunia makin dinamis, sehingga sebaiknya strategi dievaluasi dalam jangka pendek. Jika diketahui strategi pemasaran yang diterapkan tidak terlalu efektif, tim dapat langsung ganti strategi dengan cepat, tanpa harus menunggu lebih lama lagi. Objek yang ketiga adalah produk atau fitur baru. Objek riset pemasaran berikutnya adalah produk atau fitur yang baru dirilis ke masyarakat, atau istilah kerennya adalah A/B testing. Produk bagus tidak dibuat dengan waktu lama dan bentuk sempurna. Sebaliknya, produk akan lebih baik jika mendapat masukan dari pengguna untuk kemudian diperbaiki. Maksudnya di sini adalah bahwa kadang suatu produk dianggap bagus sehingga lama produk itu beredar tanpa ada perbaikan-perbaikan, karena dianggap produk itu sudah sempurna. Tapi sebaiknya jika kita juga menerima masukan-masukan dari pihak luar untuk memperbaiki produk-produk ataupun memperbaiki fitur produk kita. Jadi jika perusahaan kita melakukan inovasi, jangan buang-buang waktu menunggu produk dibuat sesempurna mungkin. Terjunkan dulu ke masyarakat dan tunggu bagaimana reaksi mereka terhadap produk kita. Objek riset yang keempat adalah harga dan laba. Proses riset di bidang pemasaran yang tidak bisa ditinggalkan berikutnya adalah berkaitan dengan harga dan laba. Dengan mengetahui harga umum, produk di pasar, dan potensi laba, kita bisa merencanakan strategi pemasaran selanjutnya terkait harga. Mungkin kita bisa melakukan promo diskon atau menaikkan harga karena kompetisi pasar menuntut demikian. Keputusan semacam ini hanya bisa dibuat jika kita telah meriset harga dan laba. Objek riset yang kelima adalah kompetitor. Objek riset pemasaran terakhir dan tidak boleh ditinggalkan adalah kompetitor. Dengan mengamati tingkah laku pesaing, kita dapat menentukan keunggulan dan kelemahan mereka, serta menentukan langkah terbaik untuk melawan. Itu adalah 5 objek riset pemasaran yang umum dilakukan atau paling penting dilakukan untuk kemajuan produk kita. Pembahasan berikutnya adalah mengenai tahapan riset pemasaran. Terdapat 7 tahapan riset pemasaran yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Proses riset pemasaran yang pertama adalah merumuskan masalah. Dengan merumuskan masalah terlebih dahulu, kita akan lebih fokus untuk memecahkan masalah yang paling penting tanpa melebar ke masalah yang lain terlebih dahulu. Contoh, riset pemasaran dilakukan karena ingin menentukan produk baru, sehingga perumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui produk baru yang cocok dikeluarkan perusahaan. Hasil kesimpulannya akan berupa jenis dan inovasi produk yang ideal
dan dibutuhkan pasar. Tahapan yang kedua adalah menentukan desain riset. Setelah masalah diketahui, yang harus kita lakukan berikutnya adalah menentukan desain riset. Desain riset adalah gambaran yang akan dilakukan dalam melakukan riset pemasaran. Dalam praktiknya, proses ini membutuhkan prosedur secara rinci terkait langkah-langkah dalam mengumpulkan data, cara menguji hipotesis, dan model kuesioner jika dibutuhkan. Desain riset wajib dibuat dengan gambaran jelas dan detail, karena digunakan sebagai pedoman riset sampai hasil dianalisa dan dilaporkan. Tahap yang ketiga adalah merencanakan metode pengumpulan data. Data merupakan hal yang harus diperoleh dalam riset marketing. Dengan adanya data, maka perusahaan bisa menganalisa dan mampu menjawab masalah yang ada. Terdapat dua jenis data yang biasa digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Sementara data sekunder merupakan data dari sumber referensi seperti internet, buku, dan pustaka lainnya yang relevan. Ada beberapa cara yang bisa kita praktekkan untuk mengumpulkan data, yaitu melalui wawancara, survei, observasi, eksperimen, focus group discussion, dan teknik proyeksi. Tahapan keempat adalah menetapkan desain pertanyaan, skala, dan alat analisis. Tahapan riset selanjutnya adalah menentukan desain pertanyaan, skala ukuran, dan alat analisis yang akan digunakan tim. Desain pertanyaan digunakan membantu mengarahkan riset agar lebih terarah dan terstruktur. Skala ukuran untuk membentuk data menjadi angka agar lebih mudah dianalisa. Sedangkan alat analisis berfungsi memproses semua data yang telah terkumpul. Tahapan kelima adalah mengambil sampel dan mengumpulkan data. Setelah instrumen penunjang riset siap, langkah berikutnya adalah melakukan pengambilan sampel dan mendapatkan data di lapangan sebagai data primer. Gunakan metode pengambilan sampel paling cocok dengan desain riset kita. Contoh metode pengambilan data yang dapat kita gunakan adalah probability dan non-probability sampling. Ini bisa dipelajari lebih lanjut di statistika. Tahapan yang keenam adalah menganalisis dan menginterpretasi data. Saat ini kita sudah masuk tahapan riset tingkat akhir, yaitu proses analisis dan interpretasi data. Setelah hasil risetnya terkumpul, data tersebut perlu diolah agar dapat menghasilkan kesimpulan.
Kita dapat menggunakan berbagai jenis perangkat untuk melakukan proses analisis dan interpretasi ini. Misalnya aplikasi R dan SPSS. Ini adalah aplikasi statistika. Tahap yang terakhir atau 7 adalah menyusun laporan riset. Agar kesimpulan yang didapatkan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan langkah strategi berikutnya, kita perlu mendokumentasikan hasil riset tadi. Susun laporan sebaik dan seringkas mungkin sesuai keperluan perusahaan. Laporan riset ini akan menjadi standar penelitian oleh para pemimpin perusahaan dalam melakukan evaluasi. Setelah tahapan riset kita pahami, berikutnya kita akan membahas mengenai metode riset pasar. Dalam rangka mengumpulkan data yang valid dan mendalam tentang pasar serta konsumennya, berbagai metode riset pasar dapat diaplikasikan. Berikut adalah beberapa metode yang umumnya digunakan untuk mendapatkan wawasan yang akurat dalam dunia bisnis. Metode pertama adalah fokus kelompok atau fokus group. Metode ini melibatkan kelompok kecil individu yang mewakili target pasar. Diskusi kelompok ini dikendalikan oleh seorang moderator yang memandu percakapan tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Ini membantu mengidentifikasi pandangan, persepsi, dan tanggapan konsumen terhadap produk. Informasi yang dihasilkan membantu dalam pengembangan dan perbaikan produk, serta strategi pemasaran yang lebih baik. Metode riset yang kedua adalah metode riset pasar dengan wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau virtual. Dalam bentuk ini, peneliti mengajukan pertanyaan terperinci kepada responden, memungkinkan mereka untuk memberikan informasi secara mendalam. Wawancara bermanfaat untuk memahami alasan di balik perilaku dan preferensi konsumen. Hasil wawancara dapat mengungkapkan kebutuhan yang mungkin tidak terlihat dalam survei atau kuesioner. Metode ketiga adalah metode riset pasar dengan kuesioner. Kuesioner adalah metode terstruktur di mana sekelompok pertanyaan diajukan kepada responden. Ini bisa diisi secara mandiri oleh individu atau kelompok tertentu. Kuesioner membantu dalam mengumpulkan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Hal ini cocok untuk mengukur preferensi, kepuasan, atau tingkat pengetahuan pelanggan. Metode yang keempat adalah metode riset pasar dengan survei. Survei mirip dengan kuesioner.
tetapi biasanya lebih singkat dan diberikan kepada sejumlah besar orang secara acak. Survei dapat dilakukan secara online atau melalui telepon. Ini membantu dalam pengumpulan data dari sejumlah besar populasi dalam waktu yang relatif singkat. Namun, penting untuk memastikan representasi yang baik dari sampel yang diambil. Artinya, sampel-sampel atau orang-orang yang akan kita survei ini harus mewakili kemajemukan masyarakat atau kemajemukan calon pelanggan. Metode yang kelima adalah metode riset pasar dengan observasi. Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku konsumen atau situasi yang relevan. Ini terjadi atau bisa terjadi di toko fisik, acara, atau melalui media sosial. Observasi membantu dalam memahami tindakan konsumen secara alami tanpa intervensi atau pengaruh langsung dari peneliti. Dari kelima model tersebut, setiap model memiliki kelebihan dan keterbatasannya. Kombinasi beberapa metode bisa memberikan wawasan yang lebih lengkap. Setiap jenis riset ini memerlukan perencanaan dan strategi yang matang. Kesalahan dalam memilih metode atau pengambilan sampel dapat menghasilkan data yang tidak akurat dan dapat merusak keputusan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk menentukan metode riset yang paling sesuai dengan tujuan kita dan sumber daya yang tersedia. Apapun metode yang kita pilih, riset pasar akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pasar kita, membantu mengidentifikasi peluang, dan menginformasikan strategi pemasaran yang lebih baik. Itu tadi metode-metodenya. Kemudian sekarang kita bicara mengenai strategi yang efektif pada saat riset pasar. Riset pasar adalah fondasi yang kuat bagi strategi pemasaran yang berhasil. Untuk memastikan riset, kita memberikan informasi yang akurat dan berharga. Pertimbangkan beberapa tips kunci yang disajikan di bawah ini. Yang pertama adalah definisikan tujuan riset dengan jelas. Sebelum memulai riset, tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tanyakan pada diri sendiri atau pada internal tim, apa yang ingin kita pelajari atau capai melalui riset ini. Apakah ini untuk memahami preferensi konsumen, mengukur kepuasan pelanggan, atau mengevaluasi daya saing pasar? Tujuan yang jelas akan membimbing seluruh proses riset. Strategi yang kedua adalah pahami konsumen. Karakter pelanggan adalah inti dari riset pasar. Pelajari kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen secara mendalam. Gunakan kombinasi metode riset primer seperti wawancara,
kuesioner, atau focus group untuk mengumpulkan informasi yang akurat. Hasil dari tahap ini akan menjadi dasar untuk mengarahkan strategi pemasaran kita. Strategi berikutnya adalah segmentasi pasar yang tepat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsumen, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi segmen pasar yang relevan. Tidak semua konsumen adalah target yang sama. Jadi, klasifikasikan mereka berdasarkan karakteristik seperti usia, gender, lokasi, dan preferensi. Hal ini akan membantu kita menyusun pesan dan kampanye yang lebih efektif. Strategi berikutnya adalah analisis kompetitor. Studi kompetitor memberikan wawasan berharga tentang posisi kita di pasar. Analisis ini mencakup kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi pemasaran yang mereka gunakan, dan bagaimana kita dapat memanfaatkan informasi ini untuk keuntungan kita sendiri. Perbandingan ini dapat membantu kita menemukan kekosongan di pasar yang bisa diisi. Strategi selanjutnya adalah terbuka terhadap umpan balik konsumen. Inisiatif terbuka terhadap umpan balik dari konsumen membantu membangun hubungan yang kuat dan memahami area di mana bisnis kita dapat berkembang. Adakan survei, buka jalur komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial, atau pertimbangkan produk penghargaan atau program penghargaan untuk pengisian survei. Tindakan ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga membangun loyalitas pelanggan. Strategi berikutnya adalah gunakan teknologi untuk pengumpulan data. Teknologi telah memberikan cara baru yang efisien untuk mengumpulkan data. Gunakan platform survei online, analisis media sosial, dan alat analisis lainnya untuk menggali data yang lebih cepat dan lebih luas. Namun pastikan bahwa data yang kita kumpulkan akurat dan mewakili populasi yang relevan. Strategi selanjutnya adalah analisis mendalam dan penafsiran data. Pengumpulan data hanya langkah awal. Analisis data yang mendalam akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tren, preferensi, dan peluang di pasar. Penggunaan alat analisis data dan statistik akan membantu mengidentifikasi pola yang mungkin terlewatkan pada pandangan awal. Strategi berikutnya lagi adalah aplikasikan hasil riset ke strategi pemasaran. Hasil riset tidak berguna jika tidak diimplementasikan dengan baik. Gunakan wawasan yang kita peroleh untuk membentuk strategi pemasaran yang lebih efektif.
Sesuaikan pesan, taktik, dan saluran pemasaran berdasarkan temuan riset. Ingatlah bahwa strategi yang baik harus berdasarkan bukti konkret. Strategi berikutnya adalah perbarui riset secara berkala. Pasar terus berubah dan riset kita juga harus demikian. Perbarui riset secara berkala untuk tetap memahami tren baru, perubahan preferensi konsumen, dan pergeseran dalam kompetisi. Langkah ini akan membantu kita menjaga relevansi dalam pasar yang dinamis. Strategi yang terakhir adalah penggunaan riset sebagai alat pembelajaran. Terakhir, lihat riset sebagai peluang untuk belajar. Setiap temuan, baik sukses maupun kegagalan, adalah pelajaran yang berharga untuk mengembangkan strategi pemasaran kita. Jangan ragu untuk menyesuaikan pendekatan kita berdasarkan pelajaran dari riset sebelumnya. Kemudian signifikansi manfaat riset pasar. Market research atau riset pasar memiliki sifat krusial dalam menjalankan bisnis dan meraih keberhasilan. Berikut adalah beberapa manfaat penting yang dapat diperoleh dari riset pasar. Yang pertama adalah memahami tren pasar. Mengetahui tren pasar saat ini dan masa depan adalah kunci keberhasilan. Riset pasar membantu kita mengidentifikasi perubahan tren yang mungkin mempengaruhi permintaan produk atau layanan. Dengan memahami tren, kita dapat mengadaptasi strategi pemasaran dan mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kemudian memahami perilaku konsumen. Riset pasar memungkinkan kita memahami perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Ini penting untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, dalam hal ini adalah keputusan pembelian oleh konsumen, kita dapat mengarahkan upaya pemasaran dengan lebih akurat. Kemudian analisis strategi kompetitor. Riset pasar membantu kita menganalisis strategi kompetitor dengan lebih baik. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif. Melalui riset, kita dapat mengidentifikasi peluang untuk mengungguli pesaing dan menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian menemukan permintaan produk. Mengidentifikasi permintaan nyata pasar adalah esensial atau penting, bahkan sangat penting. Riset pasar membantu kita memahami apakah produk atau layanan yang kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Jika permintaan terbukti rendah, kita dapat mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan produk lain yang lebih dinikmati.
atau lebih diminati. Kemudian mengantisipasi tantangan pasar. Riset pasar membantu kita mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul di pasar. Dalam situasi yang dinamis, mempersiapkan diri terhadap perubahan perilaku konsumen, regulasi, atau perubahan tren adalah kunci. Riset membantu kita mengenali potensi hambatan dan mencari solusi sebelumnya. Kesimpulan dari pembahasan kita pada kuliah kali ini adalah dalam dunia bisnis yang kompetitif, riset pasar bukannya hanya opsi, melainkan keharusan. Manfaat yang diperoleh dari riset pasar membantu kita mengambil keputusan yang lebih informasional dan strategis, mengarah pada pertumbuhan dan berkelanjutan bisnis yang lebih baik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa riset pasar yang kita lakukan adalah proses yang terstruktur, efektif, dan menghasilkan informasi berharga yang dapat membimbing strategi pemasaran kita ke arah yang benar. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pertemuan kuliah kita kali ini. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa juga memberikan manfaat kepada banyak orang. Berkomentar di kolom komentar, khususnya bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian, sebagai bukti tanda kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.